Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, teman-teman, adik-adik, pemirsa. Kita membahas terkait dengan data ya. Data, kemudian setelah itu nanti ketika kita ujikan, ternyata nanti model yang kita latih itu mengalami beberapa keadaan ya. Ada kalanya modelnya itu overfitting ya, overfit, ada underfit, ada yang kalanya ini tepat balance ya. Jadi, overfitting itu jika datanya itu terlalu bagus ya, terlalu bagus dalam training ya, trainingnya bagus sekali, tapi testingnya jelek ya. Asumsikan, misalkan ini ada pengenalan gambar ya, pengenalan pengenalan gambar kucing begitu ya, gambar kucing. Ya. Maka ketika training, misalkan didapatkan akurasinya 95% begitu. Tapi ternyata dalam testing akurasinya 75% ya. Maka ini artinya apa? Trainingnya itu mengalami overfitting. Jadi ini mengalami overfitting terlalu bagus, tapi testingnya jelek. Ya, ini mengalami overfitting. Nah, ini biasanya perbedaan antara testing terlalu besar ini ya disebut dengan varian ya. Ketika apa? Trainingnya itu terlalu bagus daripada testingnya, maka ini dia anggap mengalami apa? Ini mengalami overfitting ya, overfit. Oke, itu keadaan ketika kita mendapati hasil kita ternyata untuk testingnya jelek, lebih jauh lebih buruk daripada, ininya apa, daripada, eee, hasil trainingnya. Nah, kapan ketika yang bagus itu ya, misalkan 90% ini 94 gitu ya, ini bagus ya, 93, 94 itu ya, nggak jauh-jauh. Ini kondisi balancing ya, balance. Nah, kapan kondisi underfit? Nah, ini kondisi underfit ini, tidak bisa kita lihat dari training dan testing, tetapi dari, kemampuan sistem itu meniru manusia. Jadi ada di sini istilahnya human level, ya, human level. Apa itu human level? Jadi pengenalan gambar kucing manusia, kemampuan manusia mengenali gambar kucing. Kira-kira kalau manusia diberi gambar kucing ada 10 ya, orang manusia itu bisa mendeteksi ini kucing atau tidak ya, itu berapa kali dia misalkan, karena kucing dari seluruh misalkan kucing seluruh dunia ini ya, kucing seluruh dunia, ya kemampuan manusia mendeteksi kucing seluruh dunia. Nah, ini kan agak susah karena virusnya pasti agak besar. Kemampuan manusia seberapa? Kemampuan manusia ternyata mendeteksi kucing seluruh dunia itu 98%. Misalkan ini 98%, atau mungkin gampangannya sudah, bagus-bagusnya sudah 100%, manusia pasti sudah bisa membedakan ini kucing sama non kucing pasti bisa. Nah, ketika sekarang trainingnya 95% ya, maka melihat, dia underfit itu dari mana? Melihat dari sebenarnya kemampuan yang seharusnya itu, kalau kita melihat kemampuan manusia itu 100%, tapi hasil kita training kita masih 95%, maka ini disebut dengan kondisi underfit ya. Jadi perbedaan dari human level itu dengan training, ini kondisinya kalau masih bedanya tinggi ya, beda antara sini tinggi, bedanya itu besar atau tinggi atau besar, maka sistemnya disebut dengan underfit. Contohnya saja gambar ini, harusnya itu lurus, ya lurus, tapi sebaran datanya itu sama sekali nggak mendekati garis lurus. Ini underfit, sama sekali tidak mendekati garis lurus. Kalau overfit, ini terhadap garis sangat bagus, sangat kemanapun garis berubah, dia betul-betul mengikuti. Ini sangat-sangat fit, sangat-sangat tepat mengikuti. Ya, ini
nanti efeknya apa? Kalau dalam training terlalu bagus, dalam testingnya itu jelek. Nah, inilah tepat ya, nggak harus terlalu fit, tapi dia sebaran datanya itu betul-betul, prediksinya itu yang dihasilkan, betul-betul seimbang ya. Nah, ini, dalam mungkin kalau dalam gambar seperti ini jelas sekali kita ketahui ini underfit, ini overfit, ini seimbang ya. Tapi dalam prakteknya nanti melihatnya di mana? Melihatnya di hasil ya. Kalau perbedaan antara training dengan testing, jadi training dengan testing perbedaannya, perbedaan training akurasi ya maksudnya ya, akurasi training dengan testing terlalu besar. Akurasi ya, training training kurang bagus ya anunya. Kita pelan-pelan ya, tulisannya. Nah, ini training dan testing besar ya, sangat besar ya, maka ini akan terjadi overfit ya. Kalau seimbang ya berarti balance ya. Ya namanya seimbang. Nah, kalau underfit melihatnya dari mana? Perbedaan akurasi training dan kemampuan manusia. Melihatnya dari kemampuan manusia. Jadi kemampuan manusianya membedakan kucing itu 100%. Nah, ini training kita masih 95%. Nah, ini masih cukup besar ini 5%. Ya, ini berarti sebenarnya underfit ya, tetapi ya tidak terlalu lah ya kalau 100 dengan 95% ya. Kalau mungkin 100 dengan 80% itu betul-betul sudah ya, harusnya misalkan ya 80% ya. Ini seperti ini ya sangat kelihatan underfit ya. Nih, kira-kira, begitu antara overfit, kalau dari gambar jelas kita bisa membedakan underfit, balance, sama overfit. Tapi dalam prakteknya, nanti ketika kita mengetahui hasil training dengan testing kok besar, itu berarti overfit. Overfit ini sudah. Tapi, kalau kita underfit gimana tahunya? Ini harusnya bagus, ini harusnya kalau manusia itu mampunya segini. Tapi ternyata alat saya kok nggak mampu, model kita nggak seperti manusia, berarti masih ada rentang yang jauh antara kemampuan manusia dengan model kita, ya. Nah, istilah ini, perbedaan antara training dengan testing ini disebut dengan, istilahnya disebut dengan, saya ganti dengan warna biru, ini disebut dengan varian. Varian, varian, varian C gitu ya. Nah, perbedaan antara human level dengan training disebut dengan bias, ya. Nah, jadi kita ada masalah kalau training dengan testing perbedaannya tinggi, berarti variansnya tinggi, ya. Kalau hasil tes training, akurasi training dengan human level, kemampuan manusia itu tinggi, berarti bias. Oh, berarti biasnya tinggi, ya. Nah, kalau variannya overfitting, berarti variannya tinggi. Nah, nanti ada cara bagaimana kita bisa memperbaiki, mengurangi bias dan mengurangi varian, karena bias dan varian harus dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bocorannya ya dengan regularisasi salah satunya. Ya, demikian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ukuran atau metrik dalam mengevaluasi model. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.